wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Jember. Perkenalkan, nama saya Dian Pikanita SP. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Muara Kawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada hari ini, 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan mengambil mata pelajaran agribisnis tanaman sayuran dengan KD menganalisis pembuatan persemaian tanaman sayuran. Berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Saya harapkan masukan serta saran untuk perbaikan video pembelajaran saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, supaya kita diberi kemudahan serta kelancaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan pimpin doanya ketua kelas. Sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Cek kehadirannya. Ada yang tidak masuk hari ini atau masuk semua? Masuk semua. Masuk semua. Alhamdulillah, kalau masuk semua. Jangan lupa ya, kita masih tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah karena kita masih berada di dalam masa pandemi COVID-19. Jaga kesehatan, jangan lupa makan makanan yang bergizi, minum vitamin, makan buah-buahan. Kita cek kebersihan dan kerapian kelas terlebih dahulu. Tadi ada yang lihat sampah di bawah meja kertas. Yang menemukan sampah diambil, buang ke tempat sampah. Oh, izin buang sampah, lihat silakan. Udah, nggak ada lagi yang lain? Udah rapi, udah bersih. Kita akan menyanyikan dulu lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Masih ingat? Ingat lagunya ya? Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, sedia berkorban, rakyat adil makmur sentosa.
Jaya. ATPH Luar biasa. Tangan dulu kita. Materi kita hari ini di KD 3.6 menganalisis pembuatan persemaian tanaman sayuran, dan di KD 4.6 KD keterampilannya itu melaksanakan pembuatan persemaian tanaman sayuran sesuai prosedur. Nah, ada beberapa tujuan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya antara lain, kalian nanti diharapkan mampu untuk menjelaskan persemaian. Kalian mampu untuk mengidentifikasi tempat dan naungan persemaian. Kalian diharapkan mampu untuk menganalisis bahan tanam. Kalian diharapkan mampu untuk menyiapkan alat dan bahan pembuatan persemaian, serta kalian diharapkan nantinya mampu untuk melaksanakan pembuatan persemaian dengan tepat sesuai dengan prosedurnya. Nah, sebelumnya ingin tahu di rumah, kegiatan kalian yang biasanya di rumah, ada yang pernah melakukan penanaman atau menyemai? Iya, Leo dulu Leo. Saya pernah menanam cabai di rumah, Bu. Gimana cara nanamnya Leo? Menghasilkan biji cabai kemudian menyamanya di tempat polybag. Nah, jadi ini berhubungan dengan materi kita hari ini ya, tentang membuat persemaian pada tanaman sayuran. Nah, ini materi kita hari ini itu tempat dan naungan persemaian, kemudian ada bahan tanam dan ada media tanam. Ini tempat dan naungan persemaian. Nah, tadi temannya sudah menanam, melakukan persemaian terlebih dahulu. Jadi persemaian itu suatu proses untuk menyiapkan bibit baru sebelum dia ditanam pada lahan yang sesungguhnya. Nah, apa sih tujuan dari kita melakukan persemaian? Ya, coba Jus Mawati. Mempersiapkan bibit yang baik untuk ditanam di lahan. Mempersiapkan bibit yang baik untuk ditanam di lahan. Ada yang lagi yang lain atau tujuan teman dia? Coba ya. Dengan dilakukan penyemaian terlebih dahulu, kita bisa menyelesaikan tanaman yang sehat dan baik kondisinya sebelum dipindah di lahan. Iya, betul ya. Jadi jawaban keduanya. Jadi tujuan dari kita melakukan penyemaian benih itu untuk mempersiapkan bibit tanaman yang mempunyai kondisi yang baik, dia sehat, sehingga nantinya dapat tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang baik di lahan. Nah, tempat persemaian ternyata juga harus kita perhatikan karena ada beberapa syarat untuk tempat persemaian. Ada yang tahu? Ibu, apa saja syarat tempat persemaian? Ya, coba kita dekat dengan sumber air. Dekat dengan sumber air. Ada lagi yang lain? Ya, Bu. Ya, coba Kak. Dekat dengan kebun yang akan ditanami. Dekat dengan kebun yang akan ditanami. Ada lagi? Pendapat yang lain? Iya, coba Robi. Terlindung dari angin, hujan dan panas. Terlindung dari angin, hujan dan panas. Iya, betul. Nah, jadi ada beberapa syarat untuk tempat persemaian. Syarat yang pertama itu dekat dengan sumber air sehingga memudahkan nanti ya cara menyerapnya. Kemudian dekat dengan kebun yang akan ditanami. Ini berhubungan dengan proses pengangkutan nanti. Kalau jaraknya terlalu jauh, takutnya bibitnya mengalami stres atau rusak nanti saat kita angkut. Kemudian jauh dari pemeliharaan ternak. Karena biasanya ada ternak yang berkeliaran, biasanya dia mengganggu bibit kita makan. Misalnya ada yang melihara ternak kambing, biasanya ayam. Kalau ayam dia biasanya apa? Mengais persemaian. Nah, ini
Yang keempat, terlindung dari angin kencang, hujan, dan sengatan matahari. Terus tempatnya juga harus bersih dari gulma, sisa tanaman, dan kotoran. Nah, ini naungan. Selain tempat persemaian, berarti benih kita semai juga perlu kita berikan naungan. Ada yang tahu biasanya naungan itu apa saja yang bisa digunakan sebagai naungan untuk persemaian? Ada yang tahu? Bagian atapnya itu naungan, atap naungan. Iya, paranet yang warna hitam itu. Selain paranet ya, itu aja. Plastik Bu. Pakai plastik. Nih biasanya naungan menggunakan plastik. Ini biasanya banyak di dekat rumah ibu itu untuk tanaman sawi menggunakan tungku plastik. Kemudian menggunakan naungannya itu pakai paranet. Ini fungsi naungan. Oh, tadi tempat persemaian udah. Sekarang apa sih fungsi dari naungan? Apa bibit atau tanaman muda itu yang kita semai itu namanya itu memerlukan naungan? Ibu. Iya, apakah? Dengan adanya naungan, bibit tanaman akan terlindung dari panas dan hujan. Terlindung dari panas dan hujan ya. Ada lagi yang lain? Bu, Iya, coba Rangga. dengan adanya naungan maka akan mengurangi terjadinya proses penguapan yang berlebihan pada tanaman muda atau bibit. Mengurangi proses penguapan, iya, jawaban yang bagus dari teman kalian. Nah, di sini ibu tambahkan ya fungsi dari naungan. Yang pertama itu melindungi tanaman muda terhadap sengatan terik matahari dan jatuhnya air hujan. Yang kedua, menyediakan intensitas sinar matahari yang sesuai dengan kebutuhan tanaman muda. Karena tanaman muda itu tidak sekuat tanaman yang sudah dewasa yang sudah di lahan terhadap sinar matahari. Nah, selanjutnya itu mencegah terjadinya penguapan yang besar pada tanaman muda. Sampai di sini paham? Paham. Nah, kita masuk ke bentuk naungan. Ini ada beberapa bentuk naungan. Ada yang horizontal, bentuk miring, dan bentuk sungkup. Nah, ini yang bentuk horizontal. Ini yang bentuk miring. Sumpuk. Kemudian kita masuk ke dalam bahan tanam. Ini yang dibutuhkan untuk pembuatan persemaian. Jadi harus menggunakan benih yang bermutu dan dari varietas unggul. Nah, ini ciri-cirinya. Benih bermutu itu daya kecambarnya Tinggi. Tidak tercampur dengan varietas lain. Tidak mengandung kotoran, tingkat keseragamannya tinggi, bebas dari kerusakan gigi, dan bebas dari penyebaban. Di belakangnya akan ada beberapa keterangan seperti tadi. Daya kecamannya tinggi. Ini ada yang 89% sampai dengan 90%. Berarti kalau kita semai dia akan hidupnya lebih banyak. Nah, cara memilih benih yang berupa biji. Perlakuannya itu kita melihat dan memilih biji yang sudah tua, kemudian dia bernas. Nanti benihnya itu akan kita masukkan dulu ke dalam air. Ini yang perlakuan biasanya ya. Jadi kita lihat benih yang tenggelam itu yang dianggap benih yang baik. Kalau yang mengapung itu tidak bagus. Nah, kemudian kita masuk ke media tanam. Nah, ini juga merupakan syarat penting dalam membuat persemaian. Apa saja media tanam yang kalian ketahui? Ibu. Coba, lihat. Tanah dan pasir, Bu. Medianya tanah, pasir, apa lagi? Sekam Bu. Oke, sekam. Iya. Ada lagi? Jaipo. Iya Kak. Kompos. Kompos. Nah, ini contohnya ya, dengan Ibu bawakan. Ini media apa nih? Sekam. Sekam. Tanah. Bakar. Nah, ini apa ini? Kelihatan nggak? Apa Bang? Sekam. Kembali. Sabut Kelapa. kelapa.
kayaknya berat ya. Pupus. Kompos. Kalau kompos itu kandungannya apa? Oh, ini kan cuma sekam. Satu aja nih campurannya, satu kelapa. Nah, kalau kompos, di dalam kompos ada apa aja campurannya? Pupuk kandang. Sekam, tanah. Pupuk kandang, sekam, tanah. Nah, media tanam itu yang kita gunakan ada dua jenis. Ada media tanam organik dan media tanam anorganik. Apa itu media tanam organik? Ya, apa, Kak? Media tanam yang berasal dari bagian makhluk hidup. Media tanam yang berasal dari bagian makhluk Hidup. Nah, ini contoh-contoh media tanam organik tadi. Arang juga karena berasal dari kayu kan. Pembakaran. Kemudian tanam pakis, kompos, pupuk kandang, sabun kelapa dan sekam. Jadi media tanam organik itu dia bisa menambah unsur hara bagi tanah maupun bagi tanaman. Ini contohnya pupuk kandang, arang, dan ini batang Pakis. pakis. Kemudian media tanam anorganik, tadi organik udah berasal dari makhluk hidup, bisa menambah jumlah unsur hara. Media tanam anorganik itu apa, Ibu? Apa, Kak? Media tanam yang berasal dari bahan nabatan. Media anorganik tidak mengandung unsur hara. Nah, jadi kalau media organik itu dari makhluk hidup, dia menambah unsur hara, tapi kalau media tanam anorganik dia tidak ada kandungan unsur haranya dan berasal dari bahan buatan. Nah, ini beberapa contoh media tanam anorganik itu ada gel, pasir, kerikil, tanah liat, spon, dan pecahan batu bata. Ini pasir. Pasir itu biasanya digunakan sebagai tambahan campuran media tanam. Nah, ini spon atau ini biasanya digunakan untuk hidroponik. Ini daya serap terhadap airnya tinggi ya. Nah, kemudian ini apa nih? Gel. Nah, ini Pak Tani melakukan proses penyemayan bahan tanam. Menyemai dan kemudian ini hasilnya yang sudah tumbuh. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau sudah paham dengan materi kita? Sudah paham semuanya? Ngantuk? Udah pasti segar. Brief ibu kasihkan tebakan ya. Tebakan lucu-lucuan. Lihat di depan. Nanti yang bisa jawab ibu kasih kue ya. Nah, nomor 1. Ini biar semangat, biar ngantuk. Rangga udah ngantuk, bisa Rangga? Coba nomor 1 itu. Bubur apa yang suka video conference? Bubur apa ini? Tebakan jok. Apa itu? Bubur apa yang suka video conference? Bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau. Bubur pedas. Bukan bubur kacang hijau. Pedas. Ada. Hah? Bubur pedas. Ada yang tahu bubur apa yang suka? Bubur apa yang suka video conference? Ayo. Buru-buru. Video bubur sup, Bu. Bubur sum-sum. Ya. Bubur zoom. Oh. Ayo ada satu lagi. Huruf apa yang sering kedinginan? S. Bukan S. Coba jadi. Huruf apa yang sering kedinginan? Huruf B karena di tengah 2 AC. Bukan di tengah 2. Huruf B karena di tengah-tengah AC. Kalau di tengah-tengah AC itu pasti dingin. Kan salah. Kasih Bu. Udah ya. Exhibitnya. Nah, ini ibu lihatkan kalian video. Ini video bagaimana cara mencampur media semai, karena setelah ini kita akan melakukan proses juga penyemaian.
Oke, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Mas Bolang. Terus beberapa waktu lalu itu banyak banget yang nanyain tentang media tanam yang biasa saya pakai untuk nanam sayuran di kebun belakang, kebun atas, dan kebun depan. Kita campur semuanya. Nah, kalau saya biasa memang nyampurnya kalau buat media tanam dengan tanah aja, supaya kalau ada yang tanah atau biasanya tanah lembang atau tanah merah kan berindil-berindil kayak gini ya. Berindil-berindil itu bahasanya apa sih? Jadi menggumpal. Nah, menggumpal itu bisa kita sambil remes-remes gini supaya dia tercampurnya bagus. Terus biasanya di tanah merah atau tanah lembang itu ada batu-batuan kering. Dari video yang sudah kita lihat tadi, ada yang bisa menanggapi informasi apa yang didapatkan dari tayangan video tadi? Saya Bu, Iya, ayo. media sama yang digunakan yaitu tanah, sekam, pupuk kandang, dan kompos. Lalu dicampurkan merata sehingga tidak ada tanah yang menggumpal dan memasukkan ke dalam pot atau wadah. Iya, nah ya. Jadi anak-anak sudah kita lihat tadi bagaimana salah satu contoh mencampur media semai. Tadi kalau di video dia menggunakan 4 jenis media semai ya, media tanam. Jadi kalian bentuk kelompok, satu kelompok 3 orang. Nanti kalian akan menyusun proyek ya, menyusun jadwal proyek apa yang akan dilakukan nanti. Dan ini LKPD-nya. Kalian susun rencana proyek apa saja yang kalian akan gunakan nanti di lahan yang akan kalian gunakan untuk semaian ya. Diskusikan kalian menggunakan media apa saja, kemudian alatnya apa saja, terus bagaimana cara kalian melakukan proses semaian. Oh, Yang ini terserah kalian. Mengisi media tanam ke dalam pot, ke dalam kotak semak. Mengisi media tanam ke dalam kotak semak. Sudah selesai? Sudah. Jadi kalau sudah selesai, kalian sudah menentukan jadwalnya, menyusun rencananya. Kita sekarang melakukan proyeknya di lahan ya. Di situ ada alat bahannya, tinggal kalian siapkan masing-masing kelompok apa yang kalian perlukan. Silakan yang sudah langsung bawa alat bahannya langsung ke lapangan.
media, rekam, kubu kandang dengan tanah dengan perbandingan 1:1:1. Kasih waktu untuk kalian membuat laporan. Setelah itu nanti kita presentasi masing-masing kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 terdiri dari sekop dan gembur. Bahan benih sawi, kompos, kotak semen. Cara kerja:
Menyiapkan alat dan bahan. 2. Campurkan media tanam. 3. Mengisi media tanam ke kotak semai dan buat lubang semai. 4. Masukkan benih sawi ke dalam kotak semai. 5. Menutup benih sawi. 6. Siramlah media semai sampai lembab. Sekian dari kelompok saya. Ada yang ingin bertanya? Apa saja bahan dari kompos? Kompos terdiri dari kotoran hewan, tanah, sekam bakar, urin sapi. Apa kelebihan menggunakan kompos? Dapat menambah unsur hara di tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan hasil proyek menyamai benih sawi. Cukup kecil, campur kotak semai dan bibit sawi. Media tanam yang kami gunakan pupuk kandang, tanah, sekam dengan perbandingan 1:1 dan bahan pupuk kandang, tanah, sekam, lalu dicampurkan merata dengan perbandingan 1:1 dan berbanding 1. Lalu masukkan media yang sudah disemai ke dalam tempat semai. Lalu masukkan ke dalam tempat semai biji yang sudah direndam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil eksperimen atau praktik di greenhouse tentang proses persemaian. Alat dan bahan: tanah, pupuk kandang, kompos, kotak semai, air, benih terung hijau, sekop kecil, dan cangkul. Prosedur kerja: menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, mencampurkan media tanam dengan perbandingan 1:1 dan banding 1, mengisi media tanam ke dalam kotak semai perbandingan 1:1:1, menyiram media semai sampai lembab, kemudian semai benih ke dalam tempat persemaian. Mengapa dilakukan penyiraman terlebih dahulu? Kenapa tidak di akhir? Agar tujuannya benihnya tidak bertebaran kemana-mana dan tetap dalam tempat semai tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan menanam benih tanaman terong. Alat dan bahan: skop mini, cangkul, ember, kotak semai, sekam bakar, pupuk kandang, benih terong. Langkah kerja: menyiapkan alat dan bahan. 2. Mencampur media tanam dengan perbandingan 1:1 dan banding 1. Media tanam ke dalam kotak persemaian. Menyiram media persemaian sampai lembab. Menyemai benih terong dalam tempat persemaian. Sekian dari saya. Nah, kita kasih tepuk tangan untuk pembuka. Dari hasil kegiatan kita hari ini, proyek yang sudah kalian lakukan yaitu pembuatan persemaian pada tanaman sayuran. Jadi tadi Ibu lihat ada beberapa kelompok yang berbeda ya penggunaan media semainya. Ada yang menggunakan hanya kompos tadi ya, kelompoknya siapa? Ibu, satu. Kemudian ada yang menggunakan media sekam dicampur dengan tanah dicampur dengan pupuk kandang. Tadi sudah melakukan perbandingannya berapa? 1:1. Jadi kalian sudah bisa membuat media persemaian, kalian sudah mampu juga tadi untuk melakukan persemaian pada tanaman sayuran. Tadi ada beberapa kalimat atau kata yang agak kurang pas sebenarnya ya. Itu benih atau biji, bukan bibit. Ada bedanya ya. Kalau bibit itu berarti dia tanaman Yang sudah tumbuh. tanaman muda, tanaman yang sudah tumbuh dari hasil benih tadi yang kita semai. Jadi ada sedikit tadi
keperluan. Tapi sejauh ini hasil proyek kita sudah bagus. Kalian sudah mampu melakukan proses pembuatan persemaian. Kita beri tepuk tangan dulu untuk hasil kerja kita hari ini. Nah, dari kegiatan kita hari ini, ada yang ingin ditanyakan atau sampai sejauh ini sudah paham? Sudah paham? Sudah paham. Jadi Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan kegiatan belajar kita hari ini. Ya, Yogi. Yang pertama, persemaian bertujuan menyiapkan kondisi bibit yang sehat dan baik untuk ditanam di lahan. Tempat persemaian harus dekat dengan sumber air, dekat dengan lahan yang akan ditanami, jauh dari hewan, ternak, dan bisa melindungi bibit dari panas hujan. Persemaian memerlukan naungan yang bisa terbuat dari paranet maupun plastik putih. Fungsi naungan ini untuk melindungi bibit dari panas dan hujan, mengurangi penguapan yang berlebihan pada tanaman muda. Media tanam ada yang organik dan anorganik. Media organik berasal dari makhluk hidup seperti arang, sekam, kompos, pupuk kandang. Media anorganik tidak memiliki kandungan unsur hara seperti gel, pecahan batu, bata, pasir. Media tanam dicampur merata. Setelah bibit tumbuh berumur beberapa minggu, baru bisa dilakukan transplanting untuk dipindahkan ke lahan. Kesimpulan yang bagus. Aku kembali fungsi seperti tadi karena Ibu akan memberikan tes tertulis ini untuk pengambilan nilai dari nilai pertama ya. Untuk kalian ini tes post testnya. Jangan lupa tulis nama. Semuanya? Udah, kumpulkan ke depan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, supaya kita diberi keselamatan sampai kembali ke rumah, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Doa selesai. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.